Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat SAR, perkenalkan nama saya Bagas Dwi Arianto. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Saya dari angkatan 6 kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai salah satu senior saya yang membuat saya termotivasi karena kedisiplinan dan ketegasan Bapak. Jadi Bapak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Baik, terima kasih Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak selaku narasumber kesempatan ini Jeki Chan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku jabatan penata kelola pencarian dan pertolongan alih muda Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Terima kasih. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak dalam memberikan pelayanan prima pada saat operasi SAR. Baik, terima kasih. Di sini Bapak jelaskan kembali bahwa operasi SAR adalah salah satu tugas pokok dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, di mana dimandatkan dalam Undang-Undang 29/2014 tentang pencarian dan pertolongan. Di dalam pasal 7 menjelaskan bahwa tugas Basarnas itu adalah melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, siaga pencarian dan pertolongan, dan pelibatan potensi pencarian dan pertolongan. Artinya salah satu tugas pokok yaitu operasi pencarian dan pertolongan itu sudah melekat di anggota seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, termasuk Kantor Pencarian dan Pertolongan. Jadi dalam hal memberikan pelayanan prima untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan SAR, kita harus siap. Artinya tidak mengingat waktu, tempat, dan pada posisi apa kita untuk memberikan pelayanan tersebut. Dan dalam hal ini kita akan memberikan pelayanan dalam bentuk baik itu pelaksanaan operasi SAR yang mana dijelaskan di dalam undang-undang, baik itu kecelakaan kapal, kecelakaan penerbangan, gas ya, ataupun bencana dan kondisi membahayakan manusia. Baik Pak, bagaimana Bapak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan Bapak pada atasan dan masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi roh model semua kantor itu pada prinsipnya ada prosedur yang harus dilaksanakan. Artinya kami dari Kantor SAR Bengkulu di sini juga memiliki atasan langsung. Jadi dalam pelaksanaan penugasan di mana kami perintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas. Nah, pada saat kita melaksanakan tugas, khususnya operasi SAR itu sudah terbentuk namanya struktur operasi SAR, di mana terdiri dari ada SC, SMC, OSC, dan unit SAR. Jadi kita dalam hal melaksanakan operasi SAR selaku petugas itu menginformasikan kepada pimpinan kita atau SMC, dalam hal ini adalah kepala kantor, semua perkembangan ataupun hal-hal yang perlu dilaporkan di luar konteks dalam pelaksanaan operasi SAR, namun masih dalam hal pelaksanaan operasi SAR. Baik Bapak, apa upaya Bapak untuk terus dapat meningkatkan kompetensi sebagai rescuer? Baik, terima kasih Bagas. Jadi pertanyaannya di rescuer ya. Ini Bapak kebetulan salah satu pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selaku PKPP. Namun tidak menutup kemungkinan pada prinsipnya kita sama, yaitu kita harus siap dengan cara kita melaksanakan latihan, kesemaptaan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Artinya dibutuhkan keseriusan, dan ini ketika di Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu telah terjadwal untuk wajib dilaksanakan. Baik Bapak, bagaimana Bapak membangun hubungan kerja yang harmonis dengan rekan-rekan kerja di kantor? Ya, itu tadi. Yang pertama komunikasi dan kedisiplinan ya. Penekanan disiplin di sini sesuai dengan aturan juga, disiplin waktu dalam melaksanakan tugas. Yang kedua komunikatif. Jadi kita harus berkomunikasi yang benar dengan teman sejawat di kantor.
Jangan sampai mungkin ada yang disampaikan di luar dalam pelaksanaan seperti itu. Dan kita penekanan kita di kantor ini kebetulan di Basarnas ini lebih cenderung asas kekeluargaan. Walaupun ini di luar konteks di luar kantor ya, tetap kita tekankan kekeluargaan. Baik Bapak, Bapak bisa menceritakan situasi di mana Bapak menunjukkan loyalitas terhadap instansi tanpa mengabaikan integritas pribadi. Baik, Bagas, terima kasih pertanyaannya tepat untuk Bapak. Jadi Bapak jelaskan dan informasikan, ini kebetulan kalau di Bapak sendiri untuk penugasan mungkin di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, di beberapa daerah Sumatera Selatan, di Provinsi Bengkulu, beberapa daerah Provinsi Bengkulu, serta di Provinsi Riau. Bapak pernah di Provinsi Riau 5 tahun kurang lebih, dan tanpa mengurangi rasa hormat siap ditempatkan dimanapun karena kita harus menunjukkan loyal kita kepada tempat kita bekerja dan pimpinan. Bagaimana Bapak menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan atau teknologi baru? Baik, terima kasih Bagas. Salah satu tugas kita adalah selalu belajar dan berusaha. Maka demikian kita harus mengimbangi setiap perkembangan dari hal keilmuan, salah satunya teknologi. Kita harus mampu untuk selalu mengikuti agar kita jangan selalu tertinggal dalam melaksanakan tugas. Baik Bapak. Bagaimana Bapak menjalin kerjasama lintas sektor atau antar instansi? Oke, baik, terima kasih. Kebetulan kita di kantor Sar Bengkulu ini kan sering melaksanakan pelibatan kegiatan antar instansi. Kebetulan Bapak juga pernah diminta untuk ngisi materi, juga ada pengalaman untuk menyusun namanya rencana kontingensi, baik itu kebencanaan maupun saat. Nah, di sini kita tempatkan untuk berdiskusi terkait dengan hal yang kita laksanakan dalam suatu pekerjaan. Juga kita tuangkan dalam bentuk seperti teknologi sekarang kan ada WA group tuh. Kita untuk berdiskusi tidak hanya kita bertatap muka, kita bisa berdiskusi terkait dengan kegiatan SAR dan kebencanaan di WA group tersebut. Jadi di sana ada instansi lain seperti dari TNI, polisi, BPBD, dinas sosial dan hal yang dinas terkait yang berkaitan dengan pencarian dan pertolongan atau kebencanaan dan kedaruratan. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah membagikan pengalaman kepada Sobat SAR. Semoga kami sebagai ASN bisa menjadi ASN yang berakhlak Pak. Baik, terima kasih. Biar family Afinal Jagat Samagra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.